Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu membuat permainan sederhana menggunakan bahasa Python. Kami beranggotakan saya, Farel Sakti Bahaki dengan NIM 3066, lalu teman saya, Visender Rizky Pratika dengan NIM akhir 3038. Akan dilanjut ke teman saya dalam penjelasan input. Baiklah, saya akan menjelaskan input dari program kami. Yang pertama, di sini ada 4 fungsi import yang akan memanggil fungsi library JSON, OS, time, dan random. Lalu di sini kita mempunyai variabel file yang digunakan untuk menamai file JSON kami. Lalu di sini ada mempunyai fungsi clear yang akan memanggil fungsi dari library OS yang akan digunakan untuk membersihkan terminal. Lalu di sini kami punya fungsi load yang akan digunakan untuk memuat data dalam file JSON kami. Lalu di sini kami mempunyai fungsi nambah data yang akan digunakan untuk mengwrite data ke dalam file JSON kami. Lalu di sini ada fungsi register yang digunakan untuk meregistrasikan data dan menambahkan data ke dalam file JSON kami. Lalu di sini kami mempunyai fungsi login yang akan membuat data yang ada di dalam file JSON kami dan yang digunakan untuk memasuki program kami. Lalu di sini kami mempunyai fungsi main yang akan memberikan pilihan kepada player untuk registrasi ataupun login. Lalu di sini kami mempunyai fungsi tm dan fungsi tt yang keduanya memanggil fungsi dari library time yang memberikan jeda selama 1 detik dan 2 detik. Lalu di sini kami mempunyai fungsi attack yang akan mengkalkulasi mekanisme menyerang dalam program kami. Lalu di sini ada fungsi heal yang digunakan untuk memulihkan diri dari player karakter. Lalu di sini ada fungsi buff yang digunakan untuk menguatkan diri sendiri. Lalu di sini kami punya fungsi RNG yang nantinya akan digunakan untuk memberikan move khusus kepada player karakter kami yang menggunakan library random yang mengacak dari integer 1 sampai 100 untuk diberikan sebagai dampak serangan. Lalu kita di sini mempunyai fungsi command yang akan memberikan pilihan yang di atas tadi seperti attack, heal, buff, dan energy move kepada player. Lalu di sini kami mempunyai fungsi end yang digunakan untuk melanjutkan cerita dalam program kami. Lalu di sini ada blok kode memulai dari line 213 sampai line 221 yang berfungsi untuk memberikan opsi kepada player untuk memasukkan nama di sini. Lalu di sini ada daftar dictionary yang akan memuat
semua status dari semua karakter yang ada dalam program kami. Lalu di sini kami punya blok kode print mulai dari line 230 sampai line 249 yang akan digunakan untuk memulai cerita dalam program kami. Lalu di sini kami mempunyai perulangan while dengan operator kondisi true yang akan mengulangi semua percabangan yang ada di dalamnya, yang akan digunakan untuk memberikan pilihan kepada player untuk menentukan jalur cerita dalam program ini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk output dari program kami akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari program kami. Saya akan run terlebih dahulu program kami. Maka akan muncul pilihan register dan login. Ini merupakan hasil dari fungsi main. Fungsi main. Tentu saja kita ingin mendaftarkan akun kita terlebih dahulu. Kita harus memasukkan username dan memasukkan password. Bisa dilihat tadi muncul registrasi selesai, maka akun kita akan masuk ke file JSON yang sudah kita buat. Ini contohnya akan masuk seperti ini. Lalu selanjutnya kita ingin login. Tentu saja ketika kita login, kita tidak boleh memiliki username yang mempunyai password yang beda ketika kita daftarkan tadi. Contohnya kita memasukkan password yang beda, maka akan login gagal, kita harus mengulanginya lagi. Kita akan memasukkan password yang benar, maka akan masuk ke permainan inti dari program kami. Kita akan memasukkan karakter dulu, nama karakter kita, contohnya Bulan. Maka akan masuk ke sesi cerita permainan kami. Sesi ini merupakan hasil dari print dari line 230. Lalu akan muncul pilihan yang bisa kita pilih. Pilihan ini bisa menentukan jalan cerita dari permainan kami. Contohnya kita memilih nomor 1 yaitu Forest. Maka akan masuk ke sesi pertarungan. Di sini kita memiliki 4 pilihan yaitu attack, heal, buff, dan RNG move. Ini merupakan hasil dari fungsi tadi yaitu attack, heal, buff, dan RNG. Contohnya kita memilih move yang pertama yaitu attack, maka akan muncul combat lock yang terjadi. Player kita menerima damage dan memberikan damage juga. Maka akan muncul hit point yang tersisa dari 2 karakter yang bertarung. Selanjutnya contohnya kita akan memilih move kedua yaitu heal. Maka kita akan menyembuhkan diri sendiri sebanyak 20. Bisa dilihat hit point kita bertambah dan juga dikurangi oleh musuh kita. Selanjutnya kita akan menggunakan move ketiga yaitu buff. Kita akan memperkuat diri sebanyak 10 attack. Maka ini akan masuk ke dictionary kita, terdaftar dan menambahkan attack kita ketika kita menyerang. Lalu selanjutnya ada move keempat yaitu RNG move. Move ini merupakan move yang menggunakan
demek secara random tadi menggunakan fungsi RNG dan library random. Lalu selanjutnya kita masuk ke jalan cerita lagi. Kita harus pilih salah satu di kedua ini, contohnya C, kedua. Lalu akan masuk ke sesi cerita lagi. Dan setelah selesai ke sesi cerita, tentu saja masuk ke sesi pertarungan. Di sesi pertarungan seperti tadi, mari kita coba contohnya kita milih buff ketiga. Maka muncul combat log lagi seperti yang tadi, tetapi memiliki lawan yang beda. Lalu kita memilih buff lagi. Lalu bisa dilihat karakter kita menerima dampak yang melebihi HP yang hit point yang kita punya. Mungkin itu saja program kami. Ketika player kalah, maka akan permainan akan diakhiri. Lalu permainan ini memiliki cerita yang lebih banyak dari itu tadi. Tentu saja jika kita ingin menamatkannya, kita harus menemukan strategi yang benar. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.